Ketika seorang peneliti ingin meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda, di saat itulah penelitian eksperimen dilaksanakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reskiani Mas Bakar bertemu lagi dalam mata kuliah kuantitatif pada materi penelitian eksperimen. Materi penelitian eksperimen ini menjadi bagian dari penelitian kuantitatif yang perlu dipahami agar membantu dalam memahami konsep penelitian eksperimen, bagaimana perbedaannya dengan penelitian survei, lalu bagaimana ciri penelitian eksperimen, juga beberapa istilah variabel yang dikenal dalam penelitian eksperimen, apa itu pilot study dan manipulation check, serta apa saja yang perlu diketahui dalam etika penelitian eksperimen akan dijelaskan dalam presentasi kali ini. Di pembahasan awal sebelumnya telah dikemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian eksperimen dan penelitian non-eksperimen, atau yang biasa kita sebut dengan survei. Oleh Creswell dalam buku berjudul Research Design Quantitative, Qualitative, and Mixed Method Approach tahun 2014 menuliskan bahwa penelitian eksperimen bertujuan untuk menentukan apakah suatu treatment tertentu yang juga kita sebut dengan manipulasi memiliki pengaruh atau efek terhadap sesuatu hasil. Pada penelitian eksperimen, peneliti melakukan pengujian melalui suatu perlakuan tertentu pada satu kelompok dengan membandingkan kelompok lain, dan kemudian menentukan bagaimana hasil atau nilai dari kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan pada penelitian survei memberikan deskripsi atau gambaran dalam bentuk kuantitatif atau numerik atas suatu kecenderungan, sikap atau opini pada kelompok sampel, di mana pada umumnya menggunakan kuesioner atau self-report dalam pengumpulan datanya. Selain itu, perbedaannya adalah dalam penelitian eksperimen kita biasa menggunakan kata partisipan, sedangkan pada penelitian survei biasa kita gunakan kata responden. Sebagai contoh, mari kita lihat perbedaan penelitian eksperimen dan survei. Contoh judul penelitian eksperimen, pengaruh tipe pemulihan layanan terhadap word of mouth pada konsumen maskapai penerbangan. Dari judul, kita ketahui bahwa independen variabelnya adalah tipe pemulihan layanan dan dependent variabelnya adalah word of mouth. Pada dependent variabel, nampak bahwa variabel tersebut adalah variabel yang dimanipulasi. Ada pemberian perlakuan tertentu. Kalau dari contoh pemberian perlakuan atau manipulasi yang diberikan kepada partisipan adalah pemulihan layanan. Sedangkan dependent variable adalah variabel yang diukur atau diamati. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang meneliti sebab dan akibat, sehingga variabel independen disebut juga sebagai sebab atau faktor yang mempengaruhi, dan dependent variable adalah dampak yang timbul dari manipulasi tersebut. Tentu berbeda dengan penelitian survei yang tidak mengandung variabel yang dimanipulasi. Seperti pada contoh di slide ini, di judul penelitian survei, hubungan antara emotional labor dan emotional exhaustion. Nah, dari contoh judul pada slide ini, penelitian survei ini nampak bahwa tidak terdapat perlakuan. Perlakuan atau manipulasi yang dimaksud adalah usaha tertentu yang dikendalikan sepenuhnya oleh eksperimenter. Nah, pada umumnya penelitian survei mengukur sesuatu yang sudah terberi, bukan dalam bentuk manipulasi.
Semua variabel dalam penelitian survei diukur, berbeda dengan penelitian eksperimen, di mana hanya variabel dependennya saja yang diukur atau diamati. Untuk memahami penelitian eksperimen, perlu kita ketahui 3 ciri atau karakteristik yang mendasari penelitian eksperimen. 1 yaitu manipulasi, yang kedua random, dan ciri yang ketiga adalah adanya kontrol. Ciri pertama adalah manipulasi. Ciri ini menjadi kekhasan penelitian eksperimen karena tujuannya adalah mengamati atau mengukur suatu akibat melalui pemberian manipulasi. Ciri yang kedua adalah adanya random. Random yang dimaksud bahwa partisipan memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam kelompok perlakuan. Random ini akan mengarah pada assignment yang diterima atau manipulasi yang diterima oleh partisipan. Dan ciri yang ketiga adalah kontrol yang ketat, bahwa untuk menguji suatu sebab akibat dari manipulasi tertentu bukan karena pengaruh faktor yang lain, maka diperlukan kontrol yang kuat. Kontrol di sini dapat berupa mengendalikan faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap suatu akibat, yaitu dependent variabelnya, namun tidak diuji, maka dilakukanlah pengontrolan. Oleh karena 3 ciri yang mendasari penelitian eksperimen, maka penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang diakui oleh kalangan ilmiah memiliki kekuatan atau keunggulan dalam hal menguji sebab akibat dibandingkan pada penelitian survei. Namun ternyata dalam penelitian eksperimen kita mengenal namanya true experiment atau eksperimen sebenarnya. Dan juga kita mengenal bentuk yang lain yaitu quasi eksperimen atau yang dikenal dengan eksperimen semu. Hal yang membedakan terletak pada ciri yang kedua dari karakteristik eksperimen pada penjelasan slide saya sebelumnya tadi, yaitu ciri random dan non-randomnya. Pada true eksperimen dilakukan random assignment, di mana partisipan mendapatkan peluang yang sama untuk ikut serta pada kelompok manipulasi tertentu. Sehingga peneliti tidak menentukan partisipan A kah atau partisipan B kah yang akan berada di kelompok manipulasi yang mana, karena ditempatkan secara acak atau random. Berbeda dengan kuasi eksperimen, di mana partisipan telah direncanakan oleh peneliti untuk ditempatkan pada satu kelompok manipulasi. Peneliti memilih untuk melakukan kuasi eksperimen dengan pertimbangan kondisi tertentu, yaitu bila pada kondisi terjadi interaksi yang intens antara partisipan, sehingga ketika dilakukan random akan mempengaruhi bias hasil penelitian, maka yang dilakukan adalah kuasi eksperimen. Contohnya, bila kita ingin menguji dua bentuk metode pembelajaran tertentu, misalnya metode diskusi atau metode role play dalam satu sekolah, tentu akan mempengaruhi hasil penelitian. Mengapa demikian? Karena memungkinkan partisipan di sekolah tersebut saling berinteraksi dan bertukar informasi tentang metode yang dialami. Sehingga ada proses pembelajaran yang kemudian akan berdampak pada hasil yang tidak alami. Dengan kondisi demikian, maka yang dipilih adalah kuasi eksperimen, yaitu mengukur metode diskusi pada sekolah yang berbeda. Misalnya manipulasi metode diskusi pada sekolah A dan manipulasi metode role play pada sekolah B. Peneliti telah merencanakan sebelumnya bahwa partisipan di sekolah A akan mendapatkan manipulasi metode diskusi dan partisipan sekolah B mendapatkan manipulasi role play.
Proses ini bukan melalui random assignment. Dari pembahasan beberapa slide yang telah dikemukakan tadi, ada beberapa istilah yang sering kita dengar dan perlu untuk dipahami dalam penelitian eksperimen. Ada yang disebut independent variable, variable dependent, extraneous variable, dan confounding variable. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa independent variable pada penelitian eksperimen adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti yang menjadi faktor penyebab. Sedangkan dependent variable adalah variabel yang diukur atau diamati yang menjadi akibat atau outcomes dari independent variable. Extraneous variable adalah faktor yang dibuat konstan oleh peneliti. Penjelasan ini relevan dengan apa yang saya kemukakan sebelumnya dalam ciri eksperimen, yaitu kontrol yang ketat. Bahwa dalam penelitian sebab akibat dari suatu manipulasi tentu dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lain yang tidak menjadi fokus penelitian. Maka faktor lain yang dikontrol dan dibuat konstan oleh peneliti inilah yang disebut extraneous variable. Sedangkan confounding terjadi bila peneliti gagal mengendalikan extraneous variable. Nah, penjelasan tentang extraneous dapat dianalogikan dengan penelitian eksperimen berikut ini. Misalnya, peneliti ingin melakukan eksperimen pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Fokus penelitiannya adalah perlakuan atau manipulasi pemberian pupuk untuk dilihat akibatnya bagi pertumbuhan tanaman. Namun, ternyata pertumbuhan tanaman diperoleh ada faktor lain yang juga ikut mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu cahaya matahari, kadar air, kelembapan, suhu, udara, bibit, dan hama penyakit, serta masih banyak faktor lainnya lagi. Inilah yang disebut extraneous variable. Kalau dilihat dari slide ini, maka kita bisa melihat bahwa pemberian pupuk adalah independent variabelnya atau variabel yang dimanipulasi, dan variabel yang akan diukur atau diamati adalah pertumbuhan tanaman sebagai dependent variable. Lalu extraneous variable dalam penelitian ini termasuk faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap hasil pertumbuhan tanaman, yaitu cahaya matahari, suhu, air, kelembapan, dan sebagainya. Nah, extraneous variable ini perlu untuk dikendalikan dan dibuat konstan agar fokus manipulasi pupuk benar-benar menguatkan dugaan peneliti berdampak pada pertumbuhan tanaman, bukan karena cahaya matahari ataupun air misalnya. Nah, untuk mengendalikan extraneous variable, peneliti melakukan upaya, sebagai contoh tanaman yang diuji sama-sama mendapatkan cahaya matahari yang sama, atau jumlah kadar air yang sama, suhu yang sama, dari bibit yang sama, dan semuanya dibuat konstan. Bila peneliti tidak memperhatikan extraneous variable ini, maka akan terjadi confounding variable yang tentunya akan berpengaruh pada keterpercayaan hasil penelitian eksperimen atau menjadi lemahnya internal validity dari penelitian tersebut. Mari kita lihat di slide berikut. Saya coba memberikan contoh penelitian eksperimen dalam bidang psikologi. Judul penelitiannya ini sudah cukup luas. Dilakukan penelitiannya adalah pengaruh pemberian tayangan TV terhadap kecenderungan perilaku agresif anak.
Nah, independen variabelnya adalah tayangan TV, sedangkan variabel dependennya atau yang diukur adalah perilaku agresif. Namun, sebelum memulai penelitian, peneliti harus memahami variabel yang ikut mempengaruhi perilaku agresif anak yang di luar fokus penelitian peneliti, yaitu misalnya tipe kepribadian dan pengalaman mengalami bullying. Faktor-faktor lain inilah, yaitu tipe kepribadian ataupun pengalaman mengalami bullying inilah yang kemudian menjadi perhatian penelitian dalam mengendalikan eksternus variabel sehingga hasil penelitian memiliki validitas internal yang kuat. Telah disebutkan berulang kali bahwa independen variabel adalah faktor yang dimanipulasi yang dikendalikan sepenuhnya oleh peneliti. Manipulasi atau perlakuan yang menjadi independen variabel setidaknya memiliki 2 level atau lebih. Apa yang dimaksud dengan 2 level? Misalnya penelitian eksperimen tipe tontonan dengan agresivitas. 2 level yang dimaksud adalah manipulasi tipe tontonan memiliki paling sedikit 2 variasi. 2 variasi tersebut misalnya tontonan kekerasan dan tontonan humor. Kalau mau menjadi 3 level bisa dalam bentuk tontonan kekerasan versus tontonan humor versus tontonan drama. Demikian seterusnya. Pemberian level dalam independen variabel atau variasi dalam perlakuan akan berkaitan dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapatkan manipulasi. Bila yang diuji adalah 2 variasi atau 2 level manipulasi, maka terdapat 2 kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok partisipan yang tidak mendapatkan perlakuan apa-apa atau tidak mendapatkan manipulasi apapun karena langsung saja diukur atau diamati. Sebagai contoh, pada penelitian dengan 3 level yaitu tontonan kekerasan versus tontonan humor versus tidak mendapatkan tontonan. Maka kelompok partisipan yang tidak mendapatkan perlakuan tontonan itulah yang disebut dengan kelompok kontrol. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap penelitian eksperimen harus memiliki kelompok kontrol? Jawabannya tidak harus ada. Kelompok kontrol bertujuan untuk mengendalikan variabel eksternus dan sebagai pembanding untuk melihat efektivitas dari pemberian suatu perlakuan. Selain variasi atau level manipulasi, perlu diketahui pula bagaimana bentuk manipulasi dalam penelitian eksperimen. Terdapat 3 bentuk manipulasi yaitu situasional, task atau tugas, dan instruksi. Manipulasi dalam bentuk situasional adalah perlakuan yang diberikan kepada partisipan dengan dikondisikan pada situasi tertentu. Misalnya penelitian eksperimen strategi regulasi emosi deep acting versus surface acting. Partisipan dikelompokkan menjadi 2 kelompok eksperimen, di mana masing-masing partisipan dihadapkan pada situasi pelayanan yang deep acting dan kelompok partisipan lainnya diberikan manipulasi situasi pelayanan yang surface acting. Bentuk manipulasi lainnya bisa dalam pemberian tugas, di mana manipulasi yang diberikan kepada partisipan dilakukan dalam bentuk meminta partisipan untuk menyelesaikan tugas tertentu yang menjadi independen variabel. Misalnya, menyelesaikan puzzle atau teka-teki. Pemberian instruksi tertentu untuk dilakukan oleh partisipan juga termasuk dalam bentuk manipulasi yang umumnya ada dalam penelitian eksperimen. Misalnya penelitian yang memberikan perlakuan dalam bentuk instruksi membayangkan dalam contoh misalnya reappraisal terhadap stimulus eksperimen untuk menginduksi emosi tertentu.
Nah, variabel yang diukur atau diamati disebut dengan dependent variable. Dependent variable ini adalah akibat yang diperoleh dari manipulasi tertentu yang selanjutnya akan diukur. Lalu bagaimana bentuk pengukuran yang biasa digunakan dalam dependent variable? Pada umumnya mahasiswa mengenal hanya pada pengukuran self-report atau yang biasa disebut dengan skala atau kuesioner. Padahal masih banyak bentuk pengukuran lain selain self-report yang dapat digunakan dalam eksperimen, seperti pengukuran perilaku dan pengukuran fisiologis. Ini yang kemudian menjadi kritikan oleh Roy Baumeister bahwa mestinya psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku, seharusnya tidak hanya mengandalkan self-report atau skala sebagai satu-satunya metode pengukuran, tetapi harus melangkah dan fokus pada pengukuran yang bisa diamati atau dalam bentuk perilaku maupun fisiologis. Pengukuran perilaku contohnya dapat dalam bentuk waktu reaksi atau reaction time, kecepatan pergerakan, atau perilaku tertentu yang menggambarkan overt behavior. Sedangkan pengukuran yang berkaitan dengan fisiologis tubuh, misalnya menggunakan galvanic skin response, EEG, heart rate atau kecepatan jantung, atau MRI, magnetic resonance imaging. Nah, tren-tren penelitian psikologi saat ini sudah mulai merambah pada pengukuran fisiologis, terutama pada topik-topik penelitian yang berkaitan dengan emosi. Karena kita ketahui bahwa perubahan emosi sejalan dengan perubahan fisiologis tubuh. Dalam eksperimen kita juga mengenal yang namanya pilot study. Pilot study ini dilakukan di awal pra-eksperimen dalam bentuk uji coba atas simulasi. Uji coba ini dapat berupa uji coba stimulus eksperimen atau simulasi penelitian kepada sejumlah partisipan yang terbatas. Pilot study juga dapat dilakukan dalam bentuk penelusuran informasi yang mendukung dalam membuat manipulasi eksperimen. Pada umumnya, pilot study dilakukan untuk mengetahui apakah partisipan telah memahami instruksi eksperimen, atau apakah setting eksperimen kelihatan natural, ataukah ada hambatan yang dapat ditemui dalam prosedur yang akan dijalankan nantinya. Nah, dengan melakukan pilot study, maka peneliti memiliki gambaran hambatan atau hal-hal teknis yang akan dijumpai ketika penelitian eksperimen yang sebenarnya akan dilakukan. Sehingga ketika penelitian benar-benar akan dilakukan, dapat berjalan dengan lancar. Manipulation check adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses penelitian eksperimen. Manipulation check ini adalah proses mengecek apakah manipulasi yang diberikan telah sesuai dengan yang dialami oleh partisipan. Partisipan akan diberikan pertanyaan tentang manipulasi yang telah diberikan. Manipulation check ini dilakukan pada tahap akhir setelah pengukuran dilakukan. Sebagai contoh, pada penelitian eksperimen, metode pembelajaran yang tadi telah dikemukakan di slide sebelumnya. Partisipan pada kelompok metode diskusi ketika diberikan cek manipulasi diharapkan akan menilai situasi yang diberikan adalah metode diskusi, bukan metode role play atau metode lainnya. Jika partisipan pada kelompok metode diskusi menilai bahwa metode yang diterimanya adalah metode role play, maka data partisipan tersebut tidak bisa dianalisis lebih lanjut, alias harus dieliminasi. Nah, oleh karena eksperimen berkaitan dengan pemberian perlakuan tertentu kepada sejumlah partisipan, maka etika penelitian menjadi hal penting yang ikut mempengaruhi pertanggungjawaban hasil eksperimen. Penelitian eksperimen yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan,
tidak boleh melukai partisipan, tidak boleh merugikan, dan tidak boleh memberikan dampak buruk bagi partisipan akibat dari perlakuan atau manipulasi yang diberikan. Di awal kedatangan, partisipan harus mendapatkan penjelasan tentang prosedur yang akan dijalani beserta hak apa yang akan diperoleh, sehingga partisipan dapat memutuskan untuk ikut serta atau tidak dalam penelitian tersebut secara sukarela. Inilah yang disebut dengan informed consent. Namun, ada pula kondisi di mana saat kedatangan awal, partisipan belum diberikan informasi yang sebenarnya tentang tujuan penelitian. Ini kadang dilakukan oleh peneliti dengan alasan agar partisipan menampakkan perilaku yang alami atau tidak dibuat-buat oleh karena informasi dari eksperimenter. Inilah yang disebut dengan deception atau misinformasi yang partisipan dapatkan ketika eksperimen. Nah, pertanyaannya, lalu apakah deception tersebut tidak melanggar etika penelitian? Ketika deception dilakukan, maka peneliti wajib memberikan debriefing di akhir eksperimen. Debriefing dapat dilakukan dalam bentuk pemberian informasi tentang tujuan dan prosedur yang sebenar-benarnya. Dalam debriefing pula perlu ditekankan bahwa partisipan diminta untuk merahasiakan prosedur eksperimen kepada siapapun selama batas waktu tertentu, agar sekiranya partisipan lain tidak tercemari oleh informasi dari partisipan sebelumnya. Demikian penjelasan terkait penelitian eksperimen. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.